Alhamdulillah di kesempatan di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu pergunakanlah kesempatan sehat badan ini untuk kita menggali ilmu agama, baik formal maupun non formal. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa landasan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu ada berapa sila? Ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya kita yakin Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Tunggal. Paham? Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalian, jika suatu saat kalian menjadi pemimpin, baik pemimpin dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat, kalian harus menjadi pemimpin yang adil. Paham kan nih? Paham. Apalagi yang ketiga Pak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu wajib bersatu dalam membangun Republik Indonesia. Wajib mempertahankan kesatuan kedaulatan negeri Republik Indonesia ini, wajib hukumnya sesuai dengan landasan Pancasila. Kadang ngalih-ngalih, ke Banjar lagi kita nih. Kadang ngalih-ngalih bang kita. Negeri kita ini hendak damai, hendak rukun, hendak sejahtera. Kita harus melaksanakan apa-apa yang ada di dalam 5 sila Pancasila tersebut. Nah, wajib kita tuh aman negara. Apalagi yang keempat lagi lah. Kelima. Yang keempat, apa keempat? Kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang yang mewakili kita guguhan di DPR. Makanya kena kami berataan kalau ada yang menjadi DPR itu mewakili masyarakat luas. Ikam harus bujur-bujur dimusyawarahkan dulu. Ada suatu masalah baik di negeri kita maupun di luar negeri kita, itu ada perwakilan semua di situ. Sekarang perwakilan kita adalah DPR, kan kenyataannya kan DPR. Jadi kita mereka menjadi DPR harus kan menjadi adil, berpihak kepada masyarakat. Karena masyarakat itu sangat mengharapkan keadilan. Jika negara ini pemimpinnya itu adil, bijaksana, insya Allah aman, damai, tentram, sejahtera. Nah, sejahtera pasti itu. Tapi sebaliknya, jika pemimpinnya itu negeri ini, baik dari bawah, dari pemimpin desa, camat, bupati, gubernur, presiden, mereka tidak adil, maka negara akan amburadul, tidak memiliki kepastian hukum, lepas berataan. Jadi kacau negara, habut negara. Amun pemimpinnya kada adil. Kelima, apa kelima lagi? Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tanpa pilih kasih. Anak siapapun, anak pejabat manapun, jika salah, adil. Paham? Kalau misalnya Ikam kainan jadi pemimpin, karena anak Ikam adili, anak kan salah, itu kan boleh. Itu bukan sifat pemimpin, itu sifat Yahudi. Paham? Misalnya kan jadi pembakal, karena nang ini dibagi bantuan, nang lain kada boleh. Harus sama-sama dibagi rata, yang berhak dikasih haknya. Itu hanya adil. Ada gampangan mencari pemimpin adil sekarang kali. Mencari pemimpin adil sekarang susah atau sulit. Paham? Nah, jadi bubuhannya berata Allah ini materinya apa nih? Kita berkisah tentang Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat penting saya. Karena kenapa? Karena Pancasila itu memang pedoman kita. Obul waton minal-i, tanda-tanda dan ciri kalian harus cinta kepada negeri kita itu sendiri. Kalian ini mau belajar tuh. Mau belajar, baik belajar agama, umum itu tanda-tandanya. Makanya negara kita ini jangan dirusak. Negara kita ini wajib kita hiasi dengan perilaku akhlak yang mulia. Itu utamanya. Dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu peribahasa. Aku mau membaca ini dapat pahala loh. Lah, jadi pengembangan kesejahteraan bangsa kita ini, bangsa negara kita ini adalah dengan cara apa? Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Amun kadang itu buahnya amun orang nih kada pakai dasar landasan negara apa Undang-Undang 45 itu ngacau sembarangan aja. Makanya ingat kalau ingin jadi pemimpin negara baik ingin menjadi pemimpin desa, kecamatan, kabupaten sampai pusat, itu harus mengerti dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu penting. Lah, kalau kena hendak mencalon jadi bupati, itu harus imbah tuntung tamat MI langsung calon bupati. Berarti kan ngawur. Lah, ingati filter lah, ingati. Jika ada seorang pemimpin, lah, dengarkan baik-baik. Jika ada seorang pemimpin tidak mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mereka menjadi pemimpin, negaranya akan hancur karena mereka tidak mengerti, kadang mengamalkan Pancasila, kadang mengamalkan Undang-Undang 45. Pahamlah? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alamiah keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. APBN dan APBD program rakyat. Setiap tahunnya pemerintahan pusat membuat APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sedangkan pemerintah daerah membuat APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, yang fungsinya mencapai tujuan nasional bangsa, salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara. Hak warga negara Indonesia telah diatur di dalam
Pemerintah hendaknya menghormati hak-hak tersebut sehingga rakyat merasa nyaman untuk tinggal, menetap, bahkan bangga menjadi warga negara beserta perlindungan terhadap hak-hak tersebut melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan salah satu wujud kegiatan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat miskin. Kegiatan memajukan kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin. Untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah, pemerintah perlu lebih memperhatikan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan sosial termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jaminan keamanan dan keselamatan. Setiap warga negara tentunya mengharapkan jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah di negaranya. Tentunya setiap warga negara memiliki program-program tersendiri untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya. Dengan kondisi negara yang aman dan selamat, maka kesejahteraan umum dapat tercapai. 6. Jaminan beragama. Negara Indonesia mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat sejahtera dapat dilihat dari pekerjaannya yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pemerintah juga menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Jaminan kesehatan. Aspek lain yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya jaminan kesehatan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk